Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Daplum Channel. Di video kali ini saya agak berbeda ya guys, karena banyak banget, ternyata nggak banyak banget juga sih. Ternyata kalau saya upload ngebahas kendang itu lumayan banyak yang ini ya, yang nonton. Maksudnya dari sekian video-video yang saya upload di channel saya itu, yang paling banyak dilihat itu kalau saya ngebahas tentang kendang kayak gitu. Banyak yang nanya kendangnya harga berapa, dan banyak juga yang nanya ukuran diameter dutnya berapa, ukuran taknya berapa. Dan di sini saya pingin sepil alat-alat saya dari speknya, dari spesifikasi kendang saya yang banyak kalian tanya, pakai dut diameter berapa, pakai tak diameter berapa. Dan kebetulan saya setupnya sekarang sudah lumayan simple karena saya pakai multipad sekarang ya. Lain dengan waktu itu, memang saya pakai apa namanya, pakai manual semua. Jadi kebanyakan itu eh, kendang-kendang manual itu yang diperluin gitu. Maksudnya apa ya, banyak banyak banget kendang-kendang gitu, sampai 5 kendang, 5 jenis kendang. Sekarang saya mau bisa ngejelasin 2 kendang aja cukup. Jadi ya kalau setup waktu itu kan banyak kendang dan mungkin butuh waktu buat ngejelasin sebegitu banyak ya. 5 kendang tapi jadi durasinya pasti kelamaan gitu. Jadi di sini saya pakai kendang dutnya diameter 8 inch. 8 inch itu kayak 20 cm. Ini persis di telapak tangan saya itu. Dari jari manis ke ibu jari itu pas seperti ini, guys. Bisa kalian lihat ya di sini. Dan taknya itu umum maksudnya umum itu ukuran mika 6 inch. 6 inch mika semua mika, hampir semua mika kendang dangdut itu 6 inch ukurannya begitu. Ini untuk apa namanya, untuk diameternya ya. Terus soal harga ya, karena dulu saya pernah ngupload pakai kendang ini tuh saya upload, dan captionnya itu apa namanya, spill tes audio kendang murah kayak gitu guys. Jadi kenapa saya bilang murah, pada waktu itu kendang ini saya beli di harga 1.200.000-an. Pada waktu itu 1.200.000 itu tergolong masuk ke kategori kendang murah, karena kala itu banyak kendang-kendang yang harganya tuh 1.800.000, 2 juta, 1.500.000. Dan saya dapat kendang ini di harga 1.200.000-an karena ini produk lokal guys, produk daerah saya, masih produk-produk sini Purbalingga. Makanya saya dapat harga yang lebih miring dari yang lain kayak gitu, karena pakai kendang lokal kayak gitu guys. Untuk harganya segitu, makanya saya bilang murah, lebih murah dari yang lain. Tapi kalau untuk sekarang banyak yang lebih murah dan banyak yang lebih miring. Pokoknya harganya itu lebih apa namanya, lebih murah lah intinya kayak gitu ya guys. Ini untuk spesifikasinya, untuk spesifikasi kendangnya dan harganya segitu. Dan sekarang saya pakai multipad, jadi lebih simple setupnya, nggak kayak dulu lagi. Cuma kalau dulu kan banyak banget apa namanya, banyak banget kendang, dan itu setupnya aja butuh waktu guys. Jadi lebih lama. Kalau sekarang lebih simple, dan saya milih pakai Asle. Asle itu kenapa saya pilih ini si Asle, karena yang pertama harganya miring juga. Di antara pet yang lain kayaknya yang paling harganya terjangkau dan recommended ya ini, saya pakai ini. Banyak juga yang pakai di daerah sini, jadi biar sharingnya sama teman-teman itu gampang karena banyak juga yang pakai gitu. Jadi saya pakai
Asle. Serinya DME 7. Ini seri apa berarti nih? DME 705 itu. Saya pakai Asle DME 705 dan sekarang karena saya lebih lumayan produktif live streaming dan di live juga banyak yang nanya alat-alatnya apa aja bang, sepil bang ini. Sekarang saya mau sepil beberapa alat karena yang diperluin emang beberapa doang sih, nggak pakai alat-alat yang gimana ya, yang kayak gitu-gitulah yang mahal dan ini itu enggak. Saya pakai mixernya mixer lawas, mixer jadul, pakai Traga PMX 432 di harga sekitar kalau barunya itu 400-an lah, 400-an ke atas. Karena saya beli second jadi cuma 300-an. Terus saya pakai soundcard V8 dari TAF Studio. Dia udah fiturnya udah ada Bluetoothnya, terus ada sound effectnya dan lain-lain. Tapi saya nggak begitu perluin itu, kayak efek-efeknya nggak sebegitu perlu sih, karena yang saya ambil cuma buat rekam audionya aja. Kurang lebihnya jadi kayak gini guys. Karena kebantu sama si mixer dan sama si soundcard V8 itu. Dan kalau untuk kabel-kabelnya ini, oh ya, mic-nya saya pakai Dynamic Shure Beta 58 KW ya guys, 100 ribuan. Ini juga sama. Terus jack-jacknya ini saya ngerakit sendiri, beli jack-jacknya aja sama beli kabelnya, terus saya rakit sendiri. Alhamdulillah bisa kayak gini. Makanya kalau ada sedikit noise, suaranya noise ataupun apa, harap maklum karena ini bener-bener alatnya itu ala kadarnya, bener-bener ala kadarnya. Itu untuk alat apa namanya, alat live streaming saya. Jadi saya sepil di sini kayak gitu. Hasil suaranya ya seperti yang kalian dengar di live streaming saya di TikTok, ya kayak gitu. Kayak gini lah. Segitu ya guys. Untuk diameternya udah saya jawab. Diameternya ada di 20 cm. 20 cm. Berapa? Oh iya betul, 20 cm diameternya. Dan untuk tuningnya, tuning dutnya itu kalau untuk nada saya nggak ini ya, saya ngasal aja. Yang penting di hasil audionya itu kalau orang Jawa ngomong itu udah dungtuk gitu. Kayak gini guys. Nah, jadi saya ini saran kalau kalian pakai dut kecil dengan diameter kecil tapi pingin suaranya bulat, pingin suaranya pulen. Ini menurut saya ya, menurut pendapat saya. Kalian cari apa namanya? Jangan pakai kulit yang terlalu tipis, guys. Kalau pingin pakai dut kecil, kita sesuaikan sama peredamnya yang di balik kulitnya kan ada karet tuh. Kita sesuaikan sama diameter si kendang itu. Jadi jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu gede gitu. Disesuaikan sekitar berarti enggak setengahnya, seperempatnya. Segelas, ukuran gelas itu. Itu. Saya ininya pakai ngemalnya pakai gelas. Jadi hasilnya kayak gini. Dan taknya saya pakai bukan pakai serbuk, saya pakai apa namanya, kayak lem, bukan lem iPhone, bukan lem yang bisa jadi karet itu. Ini bukan serbuk, tapi saya lemnya di dalam dengan diameter yang menyesuaikan diameter taknya juga kayak gitu guys. Makanya dari luar nggak kelihatan ada apa namanya, ada karet atau serbuk dan semacamnya. Ini bener-bener mika polos aja karena karetnya ada di dalam kayak gitu deh.
Jadi kalau kelebihannya di karet dalam itu suaranya kalau pingin selera yang mid high, yang ceteng-ceteng, yang tipis gitu, itu dapat. Tapi kalau pingin yang empuk-empuk, yang apa, yang kayak tabla-tabla itu baiknya ininya di luar gitu. Segitu ya guys, kurang lebihnya alat-alat yang saya gunakan kalau live streaming. Dan buat kalian yang udah nanya-nanya tentang kendang ini, tentang kendang murah itu saya sudah dijelasin. Terima kasih. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info kalau saya upload video baru. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.